Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana mengkaruniakan karunia-Nya sehingga kita bisa mendengarkan video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Natasha dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Sakira. Di sini kami ingin menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan teknik dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam praktiknya, pengumpulan data ada yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan kondisi tersebut, pengertian pengumpulan data diartikan juga sebagai proses yang menggambarkan proses pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lampangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif atau menguji hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Beberapa teknik pengumpulan data secara umum. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Nasution 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Mursal 1995 menyatakan bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sanavia Faisal 1990 membedakan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, observasi yang terstruktur. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek, material, sumber, dan penelitian. Yang selanjutnya, kuesioner atau angket. Kuesioner disebut pula angket atau self-administrated questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuesioner terbuka adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas atau terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat, pandangan, dan pengetahuannya.
Kelebihan kuesioner terbuka adalah menyusun pertanyaan sangat mudah, memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dan mencurahkan isi hati dan pemikirannya. Kelemahan kuesioner terbuka adalah untuk peneliti sangat sulit mengolah dan mengelompokkan jawaban karena bervariasi jawaban yang diberikan oleh responden. Pengolahan jawaban memakan waktu yang lama. Satu dan lain hal peneliti harus membaca satu persatu untuk peneliti mungkin menimbulkan rasa bosan karena tulisannya sangat sulit dibaca. Kalimat tidak jelas dari jawaban yang diberikan oleh responden, rasa malas akan timbul pada responden yang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk menjawab. Yang kedua, kuesioner tertutup adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Kelebihan kuesioner tertutup adalah untuk peneliti mudah mengolah jawaban yang masuk untuk peneliti. Waktu yang dimanfaatkan dalam pengelompokan jawaban menjadi singkat karena dapat memanfaatkan bantuan enumerator untuk responden. Mudah memilih jawaban untuk responden. Dalam mengisi jawaban memerlukan waktu singkat. Kelemahan kuesioner tertutup adalah untuk peneliti dalam penyusunan pertanyaan perlu berhati-hati agar tidak ditafsirkan lain. Untuk responden, kebebasan menjawab merasa dibatasi. Yang selanjutnya, interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam kegiatan wawancara adalah buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua pembicaraan atau percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer-komputer kecil, notebook yang dapat digunakan untuk mencatat hasil pembicaraan. Tape record berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan boleh atau tidak. Kamera berguna untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. Yang selanjutnya, dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, kaset, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, lukis, patung, naskah, tulisan, prasasti, dan lain sebagainya. Secara interpretatif dapat diartikan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat merupakan catatan anekdotal, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Jadi, hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan dapat dipercayai jika didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan di masa kecil, di sekolah, tempat kerja, di masyarakat, dan atau biografi.
Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibel yang tinggi. Misalnya, terdapat berbagai foto yang tidak mencerminkan aslinya karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Begitu pula autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syakira. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape record, video kaset, atau kamera. Tetapi penggunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi terhadap peneliti, meliputi pemahaman teknik penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan penelitian untuk memasuki objek penelitian baik secara akademis maupun logikanya. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, penilaian kualitas data, analisis data, penafsiran data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penelitian sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan, bermakna atau tidak bagi peneliti. Yang kedua, penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Yang selanjutnya, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia yang tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, dan untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, mengalaminya berdasarkan pengetahuan kita. Yang selanjutnya, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat melahirkan hipotesis dengan segera mungkin, menentukan arah pengamatan untuk menuntut hipotesis yang timbul seketika. Yang pembahasan yang kedua yaitu instrumen penelitian kuantitatif. Jika dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah penelitiannya sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Peneliti harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin apapun instrumen itu. Pada umumnya, instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi dua, yakni tes dan non-tes. Tes sebagai instrumen penelitian adalah suatu alat yang berisi serangkaian soal-soal yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur suatu aspek tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Selain tes, terdapat instrumen berupa non-tes seperti skala sikap atau daftar pernyataan untuk digunakan bagi peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data. Jenis angket, pedoman wawancara untuk peneliti yang menggunakan teknik interview atau wawancara, pedoman observasi untuk peneliti yang menggunakan teknik observasi, dan lainnya. Dapat berupa tulisan, gambaran, atau karya non-mental dari objek yang diteliti. Skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
Walaupun skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan di dalam orang, menjalankan tugas yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Pedoman wawancara ini berisi sebuah daftar pertanyaan yang mungkin dan diajukan kepada responden, sedangkan pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Peneliti kuantitatif dalam pengambilan data menggunakan instrumen yang berupa: yang pertama, instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan faktual. Misalnya data tentang tingkat pendidikan, umur, penilaian terhadap kepribadian, dan sebagainya. Jenis data untuk angket atau kuesioner berupa angka-angka, kemudian akan diolah dengan bantuan software statik untuk mengetahui hasil datanya. Angket atau kuesioner dalam pengambilan data sebelumnya harus sudah ditentukan dan sudah diuji coba terlebih dahulu. Yang kedua, instrumen lembar observasi. Lembar observasi digunakan dalam pengambilan data. Penelitian kuantitatif haruslah disusun terlebih dahulu dan diuji coba serta digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Yang ketiga yaitu instrumen dokumen. Dokumen digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif sebagai pengambilan data atau rekapan data yang terdiri dari data nilai yang berupa angka dan bisa diseleksi dengan menggunakan statik. Nah, jadi kesimpulan teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah peneliti untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif. Kualitatif kemudian disusun secara sistematis. Teknik-teknik pengumpulan data antara lain yaitu yang pertama interview, yang kedua dokumen, yang ketiga observasi, yang keempat kuesioner atau angket. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.